جمال نور المصطفى وفى لنا بالوفا جمال نور المصطفى وفى لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ajma'in. Kita telah sampai pada pembahasan sifat huruf yang keenam yang tidak berlawanan, yaitu at-tafasyi. Yang keenam, lughatan secara bahasa, apa itu tafasyi? Al-intishar, yaitu berpencar atau menyebar. Istilahan, secara istilah, intisyarul hawa, menyebarnya hawa, udara, fil fami, yang ada pada mulut. Inda nutqi, ketika mengucapkan bisyini, huruf shin, hatta yattasila, sampai menyentuh. Apa itu yang menyentuh? Hawa, udara tadi. Bimakhrajil dha'i, sampai menyentuh makhraj huruf dha. Ash minasyaitani. Jadi itu hawanya menyentuh makhraj huruf dha. Wal yahdharil qari'u min tadyiqi makhraj shin. Harus memperhatikan juga seorang qari dari hal apa? Menyempitkan makhraj shin. Wa dzalika bi raf'il lisan, dengan cara mengangkat lisan, ziyadatan 'anil haddi, melebihi batasnya. Fa yuaddi dzalika ila khuruji shin masyrabatan bi sauti sin. Sehingga itu, ketika itu terjadi atau menyempit tempat keluarnya, maka shin itu akan tercampur seperti huruf sin. Minasyaiton, minasyaitani, minasyaiton. Jangan sampai itu terjadi. Sifat yang ketujuh yaitu al-istitalah. Secara bahasa al-imtidad, memanjang. Istilahan, secara istilah, imtidadu saut, panjangnya suara, bid-dhadi, ketika pengucapan huruf dhad, min awwali hafatil lisan, dari awal hafatil lisan. Apa itu hafatil lisan? Pinggir lidah. Nah, itu suara itu muncul dari situ. Penekanannya muncul dari pinggir lidah. Hatta yattasila bi makhrajil lam, sampai penekanannya itu ada pada makhraj lam, yang mana ada pada ujung lidah. Jadi dari, jika ini lidah, ini pinggir lidah, ini penekanan ada di pinggir. Nah, memanjang sampai ke depan. Waladhdallin. Ya, jadi yang menekan itu pinggir, nggak harus lidah itu belok kanan belok kiri, walad tidak. Nah, itu ada istitalah. Nah, istitalah ini biasanya al-qaribil musghi, orang yang dekat dan yang memperhatikan itu mendengarkan nah, ada walad, ada itu terdengar oleh yang dekat. Mungkin yang jauh tidak mendengarkan itu, sifat itu. Jadi tidak diucapkan secara langsung waladdo, tidak. Tapi waladdo. Yang paling kuat ada pada yang bertasydid, dad bertasydid, kemudian dad sukun, wa man yudlilillah, kemudian huruf dad yang berharakat. Sifat yang terakhir, sifat yang ke-8, al-ghunnah, wa hiya sifatun khassatun bin nuni wal mim. Sifat gunnah ini sifat yang khusus untuk nun dan mim, makhrajuhul khayshum, tempat keluarnya khayshum, tusahibuhuma, dan membarengi huruf nun dan mim ini apa? Gunnah ini membarengi huruf nun dan mim fi nutqi, dalam pengucapannya. Fahiya ziyadatun fihima, maka itu menjadi tambahan bagi huruf nun dan mim, seperti shafir pada huruf yang 3 yang telah kita bahas di awal pembahasan. Nah, ini gunnah secara sifat. Dan kita telah bahas panjang tentang gunnah pada pembahasan huruf. Karena di dalam ilmu tajwid, gunnah itu bisa menjadi huruf, bisa menjadi sifat. Kapan gunnah bisa menjadi huruf, kapan gunnah bisa menjadi sifat, itu telah kita bahas pada pembahasan terakhir tentang makharijul huruf. Jadi bisa dimurajaah kembali itu. Wa akmalu ma takunul ghunnatu, yang paling sempurna gunnah itu ada pada fin nuni wal mim al-musyaddadatain. Nun dan mim yang bertasydid. Annaha idza ja'at. Annaha,
Wa imma yanzaghannak. Wa imma. Tsumma fil mudghamatain wal mukhfatain. Kemudian pada idgham dan pada ikhfa. Contohnya nun sakinah yang idgham. Falan yuqbala min. Falan yuqbala min. Atau ikhfa. Kadhan famulaqi. Itu nun. Tapi nunnya apa? Nunun lafdhan la khattan. Yaitu tanwin tadi. Tsumma fis sakinatain, kemudian yang sukun. Maksud sukun di sini contohnya lan atau an. Contohnya juga izhar. Sawa'un alaihim. Un alaihim. Itu ada gunnahnya tapi tidak terlalu kuat. Tsumma al-mutaharrikatain, kemudian ketika yang berharokat. Contohnya hudal lil muttaqin, mu al muttaqin, itu sebenarnya ada gunnahnya tapi sangat lemah. Jadi itu tingkatan-tingkatannya. Wa hadzal kalam taqyidun likamal gunnah. Nah, ini pembahasan tentang kesempurnaan gunnah secara urutannya. Yang pertama bertasydid, kemudian idgham dan ikhfa, kemudian sakinah yaitu izhar, kemudian yang berharokat. Nah, itu 4 tingkatan. Dengan pembahasan ini telah selesai pembahasan sifat huruf yang tidak berbenturan, dan akan dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang hukum nun mati dan tanwin. Wallahu ta'ala a'lam. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalu nuril Mustafa wafa lana bil wafa. Jamalu nuril Mustafa